Salam damai Natal untuk kita semua. Natal, solidaritas Allah dengan manusia. Suasana malam Natal tahun ini lain dari biasanya. Misa malam Natal tahun-tahun sebelumnya biasa dihadiri oleh banyak umat. Maka dipasang tambahan tenda untuk menampung banyaknya umat yang datang ke gereja. Ada dekorasi meriah, ada kor yang gegap gempita, tetapi kali ini Natalnya sepi dan dihadiri oleh jumlah umat yang sangat terbatas. Untuk bisa datang ke gereja, mesti mengikuti prosedur pendaftaran di website Bela Rasa Keuskupan. Misa tanpa gegap gempita kor yang diiringi musik meriah, dekorasi gereja sederhana dan minimalis. Hal ini terjadi karena suasana pandemi yang belum bisa dikendalikan penyebarannya dan dampaknya untuk negara kita. Kita tidak pernah boleh menyerah dengan COVID-19. Kita harus perangi dengan kedisiplinan diri yang tinggi, mematuhi protokol kesehatan, dan hal lain yang mendukung untuk itu. Apakah dengan pembatasan orang untuk mengikuti perayaan malam Natal di gereja, dengan itu makna malam Natal menjadi berkurang? Tentu tidak. Apakah dengan mengikuti perayaan malam Natal secara online dari rumah masing-masing, karena kuota terbatas untuk boleh mengikutinya di gereja, membuat makna Natal berkurang untuk kita? Tentu tidak. Yang membuat perayaan malam Natal bermakna adalah diri kita. Yang membuat pesta kelahiran Yesus itu membawa pengaruh untuk kesejahteraan iman adalah diri kita masing-masing. Mari kita tingkatkan imunitas diri dengan mengenakan semangat kelahiran Yesus di kandang Betlehem yang membawa sorak-sorai bagi para gembala dan membawa sukacita untuk dunia. Dialah terang sejati yang menerangi kegelapan hidup kita. Kita sebagai umat Katolik bersyukur karena Tuhan senantiasa mengunjungi kita, termasuk dalam suasana pandemi COVID-19 ini, dengan memperingati kelahirannya di kandang hina Bethlehem. Entah kita hadir di gereja atau mengikuti perayaan malam Natal dari rumah kita masing-masing via live streaming, semestinya tidak mengurangi sukacita kita. Kitalah yang membuat hidup kita bergembira. Kitalah yang mengusahakan agar suasana Allah yang lahir di palungan Bethlehem itu lahir kembali di hati, di tengah keluarga, dan di mana saja kita berada. Kita membawa palungan di kandang Bethlehem itu ke dalam hati kita sendiri. Kita membiarkan Yesus lahir di hati kita dan tinggal di sana. Kalau bayi Yesus lahir kembali dalam hati setiap kita, maka dengan itu kita memberikan kendali hidup kita kepada Yesus Sang Raja Damai yang telah lahir ke tengah dunia. Pandemi COVID-19 tidak pernah boleh merampas sukacita, kedamaian, dan kegembiraan hidup kita. Kita tidak pernah boleh menggadaikan sukacita iman dengan ketakutan akan pandemi COVID-19. Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan situasi COVID-19, dengan seluruh protokol kesehatannya, dengan tidak mengendorkan sedikit pun kedisiplinan diri untuk melakukan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Ini bukan sandiwara, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kita bisa terlindungi dari terpapar COVID-19. Kedisiplinan ini bukan gerakan pribadi, tetapi harusnya menjadi gerakan bersama semua insan manusia di kolong langit ini. Setiap orang harus berdisiplin diri, harus menjadi polisi kesehatan untuk dirinya sendiri. Kita harus menjadi dokter pertama untuk diri kita masing-masing dengan berdisiplin tinggi, mematuhi gerakan 3M, dan mengikuti gerakan 3T, test, tracing, and treatment. Kelahiran Yesus di kandang Bethlehem mengundang kita semua untuk selalu, pertama, memberi tempat buat Tuhan dalam hidup kita setiap hari, membiarkan Tuhan lahir kembali di dalam diri kita, di tengah keluarga, di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Kedua, terus membagi cinta Tuhan kepada sesama, seperti para gembala yang bergembira saat kelahiran Tuhan. Demikiannya juga kita bergembira karena kelahiran Sang Juru Selamat, dan kita membagi kegembiraan yang sama itu dengan sesama melalui cara hidup kita yang konkret. Ketiga, menjadi pelaku pembawa damai dalam kehidupan konkret. Situasi negeri kita sungguh membutuhkan kedamaian dalam kehidupan bersama.
Kita harus menjadi channel yang membawa damai itu di mana saja kita berada. Keempat, kita harus menjadi pembawa solusi, bukan masalah. Kita harus menjadi bagian dari solusi, jangan menjadi bagian dari masalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita sudah bosan melihat masalah yang satu sesudah yang lain tanpa henti terjadi di negeri ini. Teristimewa yang berhubungan dengan keharmonisan hidup bersama dan menghormati satu sama lain, apapun suku, bahasa, agama, dan pilihan politiknya. Kita harus bersatu di pangkalan, lalu bercerai di lapangan untuk menyalurkan berkat bagi sesama, bagi masyarakat, dan negeri tercinta ini. Kita mesti terus menggalang persatuan untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan setiap hari. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan lama ini tetap aktual untuk sepanjang masa, terutama dalam memperjuangkan hal yang baik. Selamat Pesta Natal, damai Tuhan selalu menyertai kita. Amin.